Kak, ngomongin soal konten, kapan sih dan kumaha awalnya gitu mana mulai tertarik di bushcraft atau sampai kepikiran bikin konten tentang bushcraft? Sebetulnya udah lama kan saya berkegiatan di luar ruangan ini udah lumayan lama ya dari tahun 2003 camping kayak gitu. Cuman emang belum mendalami lah, maksudnya belum manajemen dan lain-lain itu belum, masih pure itu have fun gitu sama teman-teman pergi gitu ya? Pergi kemana gitu terus camping terus ke gunung camping ya, malah masih sekedar senang-senang aja lah. Masih pakai sarung juga, masih pakai sarung, masih pakai sepatu sekolah yang apa sih namanya? NB, ya kayak gitu. Itu masih pakai seperti itu. Cuman kesini pas saya tahun 2009 lah, mulai dari tahun 2007 sampai 2009. Dari 2007 sampai sekarang itu mulai mempelajari. Wah, ternyata emang ransel itu berbeda. Ransel antara ransel sekolah sama ransel gunung itu berbeda. Ya saya nabung lah untuk beli. Sampai perkuliahan saya masuk ke organisasi yaitu Mapala. Mapala. Nah, di situ baru dipelajari semuanya tentang manajemen, tentang navigasi, PPGD, tentang survival, tentang dan lain-lain lah, semuanya saya pelajari dari situ. Wah, ternyata emang yang saya lakukan sejak dulu itu salah banget. Ya untung saya masih ada di sini gitu, masih ini. Yang dulu itu ya. Yang dulu yang saya masih ceroboh, yang saya masih berpikir bahwa gunung atau hutan itu masih tempat bermain saya, tempat biasa saya bermain, itu salah besar. Saya itu sampai ketemu sama yang sekarang saya sebut pelatih ya, mungkin itu ya Kang Os. Mungkin nanti ada namanya Kang Os. Dan ada juga di balik Kang Os, sudah bisa tonton. Sudah ada ya. Terus? Ya beliau, saya banyak banget belajar tentang berkegiatan di luar ruangan. Ya salah satunya itu jangan pernah menganggap sebelah mata ketika mau berkegiatan. Berarti emang secara latar belakang mana nggak lama ya, cukup lama berkegiatan di outdoor. Nah, terus melanjut ke konten nih. Nah, setelah itu saya melakukan pendakian. Awal mulanya saya melakukan pendakian adalah escape dari kota. Nyepi gitu ya. Menyepi atau mencari ketenangan. Saya bilang itu adalah sebuah cara saya meditasi untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Karena beda-beda kan cara kita ke hutan tuh tujuannya beda-beda pasti. Ya, kalau saya itu mencari ketenangan. Nah, ketika pendakian itu mulai menjamur, mulai naik daun, itu mulai menjadi tren gitu ya. Mungkin kalian juga tahu ini salah satunya gara-gara apanya. Gara-gara apa mungkin tahu. Nah, ketika itu saya berpikir kalau wah ini udah bukan lagi nih, bukan lagi saya sudah nggak menemukan lagi nih ketenangan di sini. Mulai mengenal bushcraft. Saya mulai mencari tahu tentang bushcraft, mendalami, mempelajari hingga akhirnya saya memberanikan diri setelah dirasa sudah lumayan cukup, belum terlalu cukup tapi sudah udah punya bekal. Saya mulai melakukan kegiatan dan mendokumentasikannya menjadi sebuah konten. Ya, ngomongin YouTube, orang pertama lu mana tonton sahakah di bushcraft? Orang luar sih. Karena di Indonesia kan ya. Waktu itu belum ada sama sekali. Ketika saya ketik keyword bushcraft atau bushcraft Indonesia, belum ada. Itu tahun 2018 ya? 14-an lah. 14-an. Waktu saya mulai mencari ya, mau mencari istilah-istilah bushcraft 2014-an belum ada. Belum ada yang pakai keyword. Mungkin udah ada cuman tenggelam jauh. Ya? Tapi ketika saya cari emang belum ada di Indonesia yang bikin konten tentang itu. Nah, kesini setelah dirasa mulai cukup, saya upload. Ya kemudian ya keyword saya tentang bushcraft Indonesia ya alhamdulillah ada di paling atas karena yang mungkin salah satunya ditontonnya lumayan, terus masih jarang juga. Saya nggak bilang kalau saya itu yang pertama upload ya. Orang kan sempat lihat ya video pertama mana itu yang asalnya ada cara berak di hutan gitu ya. Terus sampai beralih dari asalnya tutorial cara memasang playseat, cara masak atau yang lain-lainnya. Ada solo bushcraft overnight yang pertama itu kan. Terus ngelihat dari YouTube yang lain kayak Rune gitu ya. Emang di videonya nggak ada sama sekali musik. Pure semuanya ambient semua. Juga, nah, bahkan ngomong pun nggak ada gitu. Gitu. Nah, itu bisa dibilang kalau
Bushcraft tuh, konten Bushcraft tuh sebagai salah satu media relaksasinya para penonton gak sih? Iya betul, itu banyak banget yang komentar, yang orang-orang kota ya, maksudnya orang-orang di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya dan lain-lain ya, Makassar dan lain-lain, itu mereka yang nggak punya kesempatan untuk ke hutan gitu ya? sedikit kesempatan untuk ke hutan dan lain-lain ya, mungkin dengan menonton video saya mereka merasa terobati gitu. Ya mungkin seperti itu ya, tapi ya nggak tahu juga aslinya seperti apa ya. Mungkin saya bilang bisa seperti itu karena banyak banget itu yang komentar tentang backsound dari belalang-belalang terus makhluk ya suara ambience kegiatan lah ya. Gitu. Soalnya kalau misalkan emang cuman sekedar musik, banyak juga kan di YouTube yang menyediakan suara-suara ambien hutan, sungai. Tapi kan yang membedakan dengan Bushcraft adalah ada aktivitasnya. Ada aktivitas. Terus ada pengetahuan ketika saya menyalakan api, membuat shelter, mengambil air, masak dan lain-lain. Ada aktivitas yang bisa dinikmati juga dari Bushcraft itu sendiri. Jadi gitu ya. kita nggak terfokus sama suara, pakai headset dan lain-lain. Nah itu kendala gimana kah? Selama maneh pertama bikin YouTube, soalnya kan di situ judulnya Solo Bushcraft. Betul. Itu emang beneran sendiri atau? Itu beneran sendiri. Saya menggunakan tripod sebagai bantuan kamera, menyimpan kamera. Kisahkan diri sorangan maneh atuh. Oh itu susah banget bros. Itu jadi saya setting di sini, terus saya berjalan. Kepindahan gitu. Saya pindahin lagi ke depan, kameranya terus balik lagi, berjalan lagi. Jadi seolah-olah saya tuh berjalannya tuh kayak sinematis seperti itu lah. Tapi itu berarti main sebagai babaturan atau kumaha? Enggak sih, emang ngerasa pengen sendiri. Soalnya kalau misalnya saya bawa temen, otomatis pasti ada kayak diskusi. Iya benar-benar. Sementara saya kan tujuannya untuk mencari ketenangan. Berikut dari segi ini pun kalau misalkan rame-rame gitu ya, bikin konten si Bushcraft rame-rame, pasti banyak suara-suara yang gerak-gerak gitu ya. Betul. Terus ya kenapa itu apa sih namanya teh nggak ngobrol ke kamera? Karena yang pertama itu bukan vlog. Ya. Kita nggak berinteraksi dengan kamera. Terus yang kedua karena emang nggak ada temen. Atau karena jomblo juga. Mau ngomong. Ya, karena jomblo. Udah 3 tahun. Promosi 3 tahun jomblo, Barkah. Bisa ditampung Instagramnya di bawah. Ya karena itu juga sih, karena nggak ada teman. Soalnya kalau misalnya Bushcraft berdua, masa nggak ngobrol? Masa nggak ngobrol? Kebayang kan, namun Bushcraft duaan, terus aktivitas dua-duanya pada depan mata kia. Ubah. Nah biasanya aktivitas naon wae sih kah selain dari perapian atau botani gitu ya, kegiatan mengisi si Bushcraftnya teh? Biasanya dengan crafting sih. Crafting, kerajinan. Kerajinan kayak bikin sendok, kuksa. Ya mungkin kuksa belum ya. Next saya bikin kuksa. Terus bikin tali temali yang ada di alam, bisa memanfaatkan dari ilalang kering atau misalnya kulit-kulit kayu untuk dijadikan tali yang nextnya akan dipakai di video berikutnya. Tapi kan ayo ge anu masak-masak lah. Iya, itu masak-masak pasti wajib. Nah, eta maneh Barkah ngajieun kerajinan, masak. Maneh emang basic suka berkegiatan tersebut, suka masak, suka kerajinan, atau karena tuntutan konten Bushcraft? Ini boleh diminum dulu nggak? Ini jadi agar pak. Berbakti. Ya karena emang makan itu suatu kegiatan yang wajib. Kita mau pokok. apa kegiatannya pun pasti butuh makan pak. Siapa yang nggak butuh makan ya? Ya kebetulan emang saya ada di dunia Bushcraft itu. Jadi ya saya sisipinnya sedikit-sedikit yang emang kebiasaan saya masak di rumah dan lain-lain. Emang saya seneng masak kok. Cocok bapak rumah tangga. Saya seneng masak, jadi saya nggak nyari cewek yang bisa masak. Anjir. Saya nyari cewek yang bisanya rebahan, ngabisin duit gitu. Itu yang saya cari sih. Cakep. Pokoknya itu yang saya cari. Terus saya juga punya segmen Urbaha kan. Sama klien-klien juga. Iya. Bisa dilihat Urbaha itu apa? Ada lah di channel saya ada Urbaha. Itu kegiatan masak-masak dan ya makan-makan seperti itu. Terus kalau kerajinan? Kerajinan segmennya belum ada, cuman enggak, maksudnya mana emang awalnya suka kerajinan? Oh enggak. Saya itu yang dari kerajinan saya itu waktu sekolah itu emang jelek banget, Pak. Jelek banget. Tapi ya sedikit-sedikit sekarang karena emang di hutan nih. Ketika misalnya saya
pendidikan dengan organisasi gitu lain kan saya harus di lapangan beberapa hari. Nah, mengisi kegiatan kosongnya itu saya melakukan kerajinan. Itu ya mulai sedikit-sedikit lah yang tadinya emang Gak bisa ya karena bukan tuntutan tapi emang ya mengisi waktu, belajar juga mengisi gitu waktu, belajar ya alhamdulillah terus ada hasilnya lumayan bagus lah. Iya, itu sedikit-sedikit ya semuanya juga dari awalnya emang nggak bisa. Nah kalau dari stok makanan nih makanan mana biasanya kalau bikin konten terus ke hutan itu stok makanan disesuaikan dengan kebutuhan konten atau gimana nih? Enggak sih, jadi kalau misalnya makanan biasanya saya bawa basic doang, beras sama telur lah. Itu dua itu saya bawa misalnya. Tapi saya juga bawa bumbu-bumbu yang agak lebih, karena kalau jika suatu saat di lapangan saya menemukan tumbuhan atau misalnya hewan yang bisa dimanfaatkan, ya saya memanfaatkan itu. Tapi emang nggak fokus ya, nggak fokus saya. Nggak harus datang ke sana terus mencari tumbuhan yang bisa dimakan nih apa enggak. Tapi kalau memang kebenaran ketika berjalan terus ada misalnya pohon suangkung nih, pohon suangkung itu jenis pohon palman yang si umutnya itu enak rasanya. Ya saya ambil. Dan itu kan bagian dari kegiatan survival. Betul. Berarti emang kita harus jelas menguasai teknik survival karena tidak menutup kemungkinan kan misalkan maneh emang bushcraft kan direncanakan, mana mau ngonten pun pas direncanakan kan ke lokasi mana. Betul. Tapi kalau kita tidak ada pengetahuan tentang survival, ya jangan. Ya, bahaya gitu. Bahaya itu jatuhnya kalian bakalan menyusahkan tim SAR mencari. Menyusahkan diri sendiri gitu. Menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Karena secara nggak langsung mana pasti menginfluence si teman-teman di sosial media ya. Yeah. Kalau ada yang salah tanggap, bushcraft paling tinggal kita ke hutan. Udah. Oh enggak, itu saya beberapa tahun menyiapkan untuk bisa berkegiatan itu beberapa tahun. Ya salah satunya itu melatih PMA. PMA itu adalah positive mental attitude. Nah si itu tuh harus benar-benar dibentuk dan dikuasai, karena itu yang akan menentukan ketika sendiri di hutan kita harus berbuat apa nih. Ditambah lagi harus konten gitu ya, harus mikir itu ya. Mental tuh harus benar-benar kuat, karena emang ya untungnya di Indonesia ya Parno ke setan dan lain-lain. Nah itu menarik kah? Itu orang pengen tahu. Selama mana bushcraft solo ya sendiri, pernah tuh sih aya pengalaman hal-hal yang jangankan sendiri ya, orang wae pun beberapa kali pernah lah ya ke gunung, ke hutan, ngalamin hal kayak gitu. Nah maneh komo sorangan kumaha sih cara maneh ngelawan eta jeung pernah tuh sih ngalaman? Ya tergantung PMA kita sih. Tergantung PMA kita, ketika kita berpikirnya positif ya sebisa mungkin mengalihkan. Seperti kalian pernah nggak ketika kalian pakai motor ketika ada di daerah kebun yang ada kebun pohon pisang dan lain-lain, itu si daun pisang kesorot sama lampu motor. Oh ya kan ya. Itu kayak pocong. Bener nggak? Nah itu pikiran sebenarnya. Oke. Ya kalau misalnya kejadian ya ada. Pernah ketika di tengah hutan nih, logikanya di tengah hutan nggak ada dong kayak kaleng kongguan kayak gitu. Di tengah hutan loh. Itu kayak bener-bener suara kaleng yang dipukul, tring. Itu bener-bener nggak make sense gitu, kayak what the fuck gitu anjing. Itu tapi ya mungkin itu apalah gitu, langsung mengalihkan. Berarti mengalihkan lah ya. Ya langsung dibikin positif. Itu mah inilah, itu mah ini. Walaupun dia pikiran saya pun emang masih logika ya, di tengah hutan nggak mungkin ada kaleng. Ya. Tinggal tergantung orang nah. Tapi tergantung siap nggak sih kitanya. PMA kita gitu ya? Iya betul, itu PMA kitanya siap atau enggak. Ya sebenarnya sampai sekarang pun belum ada sejarah yang mencatatkan manusia yang mati sama setan belum. Lebihnya kitanya. Bahkan ini memindahkan ini pun susah. Mungkin ada yang mengalami, mungkin. Ya, cuman kan tergantung kitanya. Tapi di hutan nih orang masih penasaran ya. Selain kaleng eta, mana misalkan lagi kejadian record ya, lagi nge-record nih si kamera.
ada apa yang ketangkap atau apa? Enggak, kalau misalnya itu alhamdulillah saya belum pernah mengalami dan nggak mau mengalami. Alhamdulillah ya. Dan nggak mau nih amit-amit. Walaupun seumur hidup nggak mengalami, saya nggak akan penasaran. Ya biasa. Gitu ya. Ya. Tinggal kitanya aja. Tinggal kitanya aja gimana menyikapinya. Ya, attitude itu yang kita harus menghargai. Budaya setempat, adat istiadat dan lain-lain. Itu bagian dari persiapan rencana perjalanan. Kita harus tetap berarti mana tetap observasi lah kan tempat yang mau dikunjungin gitu. Betul. Saya juga setiap tempat kan. Nggak mungkin. Buskrap di sawah. Nggak tahu gitu mau pergi kemana, yang penting jalan. Tiba-tiba ada di sini, saya nggak tahu ini ada di mana, ya enggak. Itu sama aja bunuh diri. Udah saya persiapkan itu tempatnya. Oh, saya mau ke titik A, ke titik B. Saya juga ngasih kabar dulu ke yang di kota bahwa saya mau pergi ke hutan ini. Berapa hari? Ya, emang suka gitu kan di grup ya? Iya, saya suka emang ngabarin gitu ya. Seenggaknya ada yang tahu lah. Kalau misalnya saya ada terjadi sesuatu, tim pencari nggak susah mencari. Kesusahan gitu ya. Nggak kesusahan. Kalau amit-amitnya ada apa yang nggak diinginkan gitu. Kita harus berpikiran bijak lah. Jangan berpikiran terus-terusan bahwa saya bakalan enak. Tapi pikirin juga ketika ada di posisi yang negatifnya nggak enaknya itu seperti apa, ya harus dipikirin juga karena semuanya butuh persiapan. Nah, kalau selain mistis ya kah? Selain hantu gitu. Pernah tuh ngalaman, kan kalau di hutan pasti ada binatang buas ya? Ya itu rumahnya, Pak. Iya, itu rumahnya itu kayak binatang buas kayak mana gitu. Kita pengunjung. Ya, kita pengunjung. Nah, pernah ada pengalaman atau kumaha cara Barkah melawan rasa takut terhadap binatang? Sebetulnya kalau misalnya logika, binatang itu ketika kita masuk apalagi masih pakai parfum, bau sabun dan lain-lain, mereka cenderung menghindar, Pak. Mereka cenderung menghindar. Entah itu binatang apapun, mereka punya penciuman yang lebih tajam dari kita, penglihatan yang lebih tajam dari kita. Mereka pasti cenderung menghindar. Ketika kita masuk nih radius berapa meter, mereka udah tahu keberadaan kita walaupun kita nggak tahu adanya mereka. Ya mereka pasti cenderung menghindar. Karena mereka tahu kita tuh ancaman buat mereka. Tapi kan nggak sedikit juga kalau dari kasus-kasus yang di hutan diterkam harimau. Itu ada dua kemungkinan. Mungkin si harimau ya, kita berbicara tentang harimau. Harimau itu lagi mempunyai anak atau misalnya lagi mengandung. Merasa terganggu. Iya, merasa mereka harus ada yang dilindungi, yaitu anak-anak mereka. Terus yang keduanya mereka lapar. Mereka lapar ketersediaan makanannya kurang. Mereka menipis dan lain-lain yang akhirnya memaksa mereka untuk. Nah, itu kan Manis suka bikin masak-masak. Itu kumaha? Pernah ya ngalaman tuh? Oh, pernah. Ada di satu konten saya itu suara harimau macan kumbang. Macan kumbang. Sebenarnya pendengaran saya kurang menangkap karena emang saya lagi ada di posisi di dekat air, sumber air. Jadi emang terselip sama suara-suara air, sama air. Nggak terlalu jelas gitu Pak. Karena Mani lagi melakukan aktivitas kan. Iya, saya lagi melakukan aktivitas juga. Saya fokus ke aktivitas saya. Pas saya nyampe rumah, tahap editing, saya pakai headset kan. Dan itu ada suara aneh. Oh iya. Ya, salah satunya auman macan kumbang. Itu terus gimana perasaannya? Ya. Kalau ngelit tiba-tiba ngedenger suara harimau atau maung gitu. Mereka tuh cenderung nggak akan mendekat kalau misalnya nggak ada ketertarikan. Ya, salah satunya dengan bau anyir dan lain-lain. Terus mereka juga nggak akan mendekat kalau misalnya kita ada api. Karena api itu salah satu penangkal binatang buas. Jadi kenapa saya selalu bikin perapian di setiap saya berkegiatan, ya salah satunya itu menangkal binatang buas. Selebihnya emang tergantung kitanya dan mental kitanya dan persiapan kitanya juga harus siap dulu. Apalagi kalau misalkan aja bikin konten kayak mana gitu ya, solo bushcraft di hutan sendiri, itu pasti udah jelas harus matang banget persiapannya. Betul. Dan itu harus jangan sampai teman-teman yang lain yang nonton atau yang terinspirasi dari konten Barkah bushcraft malah salah tanggap. Iya. Apalagi modal nekat. Nah, apalagi modal nekat. Itu salah besar gitu ya. Karena bushcraft setelah ngobrol sama Mane, ya orang nanggapnya bukan kegiatan yang bisa dilakukan oleh sembarangan orang gitu ya. Selain kita harus menguasai survival,
ya kita juga harus mental kitanya dulu, harus kita bentuk PMA itu tadi. Itu persiapan harus matang. PMA itu penting banget. Nah, Kak, setelah beberapa tahun ya, berarti udah berapa tahun kalau konten si Bushcraft ini? Kalau di kontenin ya, menjadikan konten itu lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun? 2 tahun lebih, 3 tahun lah. Itu gimana tanggapan dari teman-teman di sosial media? Kebanyakannya positif ya, mereka menjadikan itu sebagai relaksasi video. Oke. Ya sebagai video penenang lah ketika mereka sibuk di kantor, sibuk lain-lain. Ketika melihat video itu merasa tenang dan lain-lain. Tapi ada ayo gitu ya, banyak. Itu haters maksudnya pasti ayah lah ya, kayak yang saya itu yang paling sebel itu ya tadi tentang mistis. Bang, saya banyaknya dipanggil abang ya, nggak tahu kenapa. Ada yang panggil abang, Bang, kakak, Bung, mang, wa, mang. Terus mereka menanyakan itu di situ nggak ada genderuwo, di situ nggak ada kuntilanak, di situ nggak ada pocong, di situ nggak ada banyak banget yang seperti itu ya. Saya cuma ketawa aja sih. Terus bang kenapa ya seperti itu, survival disamain sama survival. Bang kenapa bawa peralatan yang lengkap? Kan udah jelas judulnya Bushcraft, bukan survival. Kalau Bushcraft itu direncanakan, disiapkan. Jangan bodoh lah ya, jangan bodoh kita seolah-olah sama gitu. Ya mungkin mereka belum tahu ya, lah. belum tahu lah. Ya semoga. Mungkin setelah adanya video ini bisa lebih tahu teman-teman gitu. Kalau dari perbedaan Bushcraft dan survival itu jelas berbeda gitu ya. Nggak bisa disamakan. Terus ada juga yang komentar tentang apa ya? Ya PMA sih, kebanyakannya tentang PMA. Itu nggak takut sendirian. Tapi kalau komentar dari tanggapan si netizen nih, Kang, itu nggak ribet, itu nggak ribet nyalain api pakai apa gitu. Ya, banyak juga yang bilang, Bang, sekarang udah di tahun 2000 sekian, 2020, udah tercipta teknologi yang bernama korek, kenapa nggak bawa korek gitu. Saya pengen gitu ngeluarin, aingnya bawa, ini korek, ada korek cekes, ada korek gas, bawa ya, cuman ya itu seninya. Kalau misalnya emang kita mau gampang ya nggak usah Bushcraft. Ya udah nggak usah ke hutan gitu, nggak usah Bushcraft gitu ya. Ya itu saya melestarikan lah. Saya melestarikan kebudayaan nenek moyang. Nah tapi Kak, mending Bushcraft atau naik gunung? Bushcraft. Kenapa? Ya karena saya lebih tenang di Bushcraft. Dan kapan terakhir naik gunung? Sudah lama banget Pak. Terakhir naik gunung itu naik Gede Pangrango. Ayah, yang mau disampaikan lagi Kah teman-teman soal Bushcraft atau cerita mana? Ya buat kalian yang pengen mendalami Bushcraft ya tolong sebelum kalian ke lapangan kalian pelajari dulu tekniknya, pelajari dulu segalanya, persiapan dulu semuanya dengan matang, baru kalian merasa sudah cukup baru bisa pergi ke lapangan. Ke lapangan. Intinya kalau emang karena gini Pak, karena Bushcraft itu berbeda sama naik gunung Pak. Ya, itu maksud orang. Bushcraft itu ke hutan. Naik gunung itu ke gunung. Ke gunung, ke puncak lah ya. Ke puncak. Sedangkan gunung-gunung di Indonesia hampir semuanya yang populer itu udah ada treknya. Ya. Udah ada pos-posnya, udah ada base campnya. Itu udah ada. Kemungkinan kalau misalnya kita tersesat itu ketemu sama orangnya tuh lebih gampang. Lebih gede lah lebih gede daripada Bushcraft. Coba Bushcraft Pak, kita lari ke hutan. Yang kita nggak pernah plot itu pos berapa dan itu titiknya di mana dan di mana. Ketika kita tersesat, udah. Gimana? Apalagi kalau kita nggak mempersiapkan dan nggak ngasih tahu dulu kalau kita mau kesini ya gitu ya. Itu harus dipahami sih. Itu jauh-jauh jelas berbeda. Kalau pandangan saya itu jauh lebih berbahaya, lebih menantang. Karena kita harus lebih mempersiapkannya. Kalau naik gunung kan sekarang pendaki dadakan juga banyak Pak. Yang nggak punya apa-apa tinggal sewa. Nah itu Kak, yang orang takutkan tuh kalau misalkan tiba-tiba banyak nih orang yang menggemari Bushcraft gara-gara maneh, gara-gara Barkah jadi tertarik terus berkegiatan Bushcraft oge, takutnya kayak kasus-kasus fenomena pendakian gitu yang semakin marak menjadi tren, terus tiba-tiba banyak orang kota yang langsung nggak tahu apa-apa langsung naik gunung, banyak korban, banyak orang hilang. Itu yang mereka yang selalu menutup sebelah mata ya. Menutup sebelah mata ketika gunung ini tingginya berapa? Tingginya berapa, nggak usah pakai sleeping bag, nggak usah pakai tenda. Itu hal goblok yang bodoh tuh yang orang takutkan tuh. Itu yang menyusahkan orang lain. Diterapkan di Bushcraft juga gitu yang orang takutkan tuh itu. Mana ada perasaan ke situ nggak sih? Itu sama, itu yang
Jadi tanggung jawab lah ya. Iya, Soalnya tanggung Mane kan jawab bisa gede. dibilang pionir atau ya salah satu penggerak si Bushcraft ini gitu ya di Indonesia tuh. Ya itu salah satunya emang tanggung jawab moralnya gede. Tapi kalau misalnya saya nggak selalu menyelipkan edukasi, ya makanya di setiap konten saya, apapun kontennya saya selalu sedikit menyisipkan edukasi walaupun sedikit ya satu. Yang penting ada edukasinya tentang tumbuhan, misalnya tentang menyalakan api, tentang apa. Ya biar mereka bisa mempelajarinya dulu di rumah. Oke. Intinya kalau dari Bushcraft berarti kita emang harus menguasai dan mempelajari teknik bertahan hidup di alam. Nah, untuk Bushcraftnya sendiri jangan asal ke hutan mana terus aktivitasnya gimana ntar, itu harus, nah bedanya Bushcraft itu harus dipersiapkan. Hutannya mau hutan mana, kita survei dulu, berarti kan diplot dulu. Terus kalau mau berangkat tetap laporan dulu dan ngasih tahu teman-teman kalau Maneh mau berkegiatan di sana berapa harinya. Juga aktivitas dan kegiatannya juga direncanakan. Betul. Nah, itu kalau Bushcraft. Jadi bukan tanpa rencana sama sekali berarti ya. Nah, itu yang bukan ketika saya bosan langsung berangkat. Nah, itu harus jadi perhatian penting buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Kalau Bushcraft tuh ya sebuah seni, berkerajinan, berkegiatan di alam yang direncanakan. Betul. Terakhir kah buat teman-teman? Terakhir apa ya? Apa? Jangan lupa berbakti orang tua. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam.